Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Hai guys, balik lagi sama gue Rizky dari 1% di dalam satu episode podcast 1%. Hari ini gue bakal ditemenin sama Halo, aku Viera dari 1%. Aku di sini sebagai mentor. Biasanya aku nge-handle terkait hubungan. Cie. Cie. Cie banget. Gue gak tau kenapa guys. Kayak apa namanya kalau dan dulu kan juga zaman gue masih banyak mentoring gitu kan, gue juga banyak ngurusin relationship ya. Kayak kalau gue ngomong lo banyak ngurusin apa relationship juga, orang itu cie gitu. Emang kenapa harus cie gitu? Bener banget. Aku juga kalau ditanya orang kayak cie paling ngerti ya kayak, atau cie pengalamannya banyak ya. Padahal kan enggak ya sebenarnya, justru ya. Karena biasanya justru yang expert itu justru yang tidak berpengalaman. Apa gimana? Loh, biasanya yang expert itu yang tidak berpengalaman karena tidak menjalani. Jadi objektif gitu Kak ngelihatnya. Bener juga sih. Karena kalau misalkan udah berpengalaman tuh jadi kayak bandingin sama diri sendiri gitu ya. Bener. Kayak, Kak aku punya masalah kayak gini gitu. Masa gitu aja masalah? Gue baik-baik aja. Iya kayak bukannya simpelnya kayak gini ya. Nah, tapi emang apa ya? Kalau kita bahas relationship ya, by the way guys, by the way guys, relationship 1% tuh nggak cuma ngomongin masalah hubungan romantis, tapi kita juga ngomongin hubungan antar manusia lainnya, kayak ngomongin pertemanan, ngomongin apa namanya, ngomongin keluarga segala macam. Dan biasanya yang apa namanya, yang datang ke mentor 1% itu karena satu hal. Ada satu persamaan antara semua orang yang datang ke urusan relationship 1%, yaitu mereka mengalami yang namanya konflik. Benar banget. Jadi tergantung hubungan sama siapa nih. Kalau misalkan hubungan sama pasangan ya konfliknya konflik romantis gitu kan. Hubungan sama keluarga ya konflik dalam keluarga dan gitu-gitu. Nah, yang menarik sih menurut gue gini Fir, banyak banget orang-orang ini datang gitu kan. Padahal ya setelah ngobrol sama kita mungkin cuma sekitar setengah jam, 1 jam gitu ya. Terus masalahnya kayak ternyata masalahnya nggak seberat itu. Betul. Gitu. Setelah diobrolin segala macam, ketemu mentor, ternyata bisa aja gitu diberesin kan. Menurut lo kenapa sih? Kenapa orang-orang ini tuh sampai perlu datang ke mentoring atau sampai perlu diskusi sama orang buat beresin masalah yang sebetulnya ternyata tidak serumit itu gitu? Oke, maksudnya kalau misalnya ngomongin tentang ini ya kayak kenapa mereka mentoring, itu sebenarnya kan simpel ya Kak. Ketika kita lagi dalam sebuah problem, itu kadang tuh kita ngelihatnya sesuatu tuh kayak gelap aja gitu ya, karena kita yang lagi ngalamin itu. Padahal kalau misalnya orang lain ngelihatnya sebenarnya kayak not as seberat itu juga. Apalagi terkait konflik itu kan sebenarnya konflik itu kan cuman istilahnya biasanya muncul tuh kan karena ada perbedaan, disagreement kayak gitu ya Kak. Padahal kan itu sebenarnya wajar banget gitu loh. Cuman karena kita yang jadi pihak yang sedang mengalami itu rasanya kayak aduh buntu banget nih yang kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Cuman karena yang ngejalanin aja jadi ngerasanya kayak nggak ada jalan keluarnya gitu. Apalagi kalau misalnya konfliknya
itu nggak cuman satu sama satu gitu, nggak cuman one on one, tapi sama keluarga besar atau sama teman-teman kantor, teman-teman kuliah, itu kan Mhm. ngerasanya makin ngerasa udah buntu, sendirian lagi kayak gitu. Tapi menurutku ketika mereka udah berani untuk mentoring gitu ya, sebenarnya kan di sisi lain berarti sebenarnya mereka punya awareness which is good ya Kak ya, untuk Mhm. seeking for help gitu. Oke. Mm-mm. Jadi sebetulnya salah satu key-nya itu ya, salah satu key-nya kadang-kadang ketika kita dalam konflik, kita terlalu tenggelam dengan ikatan Betul. kita dengan Mm-mm. orang-orang lain di konflik itu. Jadi biasa banget aja gitu ya. Yes, buntu, ngerasa buntu itu sebenarnya wajar sih. Tapi begitu kita udah punya awareness untuk berani apa ya, minta tolong orang, itu berarti ya kita secara gak sadar pun itu kita juga apa ya, ini loh, punya kekuatan untuk mencari survival gitu loh. Hmm. Tuh. Oke. Mm-mm. Jadi apa namanya tadi tuh ternyata salah satu faktor yang bikin kita susah buat menyelesaikan konflik kita adalah kan tadi udah terlalu bias aja dengan ikatan-ikatan kita sama Betul. orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, kalau dari apa yang lu lihat sendiri, sebetulnya ada perbedaan nggak sih? Mm-mm. Perbedaan ketika konfliknya tuh konflik keluarga atau dibandingkan ketika konfliknya sama pasangan gitu. Ada nggak sih perbedaan biasanya pola kesalahannya tuh di mana atau pola konfliknya gimana gitu? Oke. Sebenarnya Kak, kalau aku lihat ya, kalau konflik keluarga sama konflik pasangan tuh mirip, karena kan ini basicnya gitu ya, basisnya itu biasanya gara-gara terlalu feeling gitu orangnya, kayak decision makingnya, terus cara pikirnya itu semuanya uh, banyak emosinya gitu Kak, banyak perasaannya, jadi lebih susah buat mereka itu untuk firm gitu, untuk ngasih kemauannya apa, karena mikirin orang lain juga, mikirin pasangannya juga, mikirin keluarganya juga. Sedangkan yang aku lihat berbeda itu justru ketika konflik di pekerjaan atau di kelompok belajar kayak gitu, karena biasanya lebih jelas nih rules-nya apa, tujuannya apa. Jadi ketika ada konflik pun akan lebih rasional buat mereka nyari jalan keluarnya seperti apa. Itu sih yang aku nangkap, mungkin perbedaannya di adanya rules itu kali ya Kak ya. Rules ya? Mm-mm. Oh, make sense sih. Jadi kalau misalkan, ya of course gitu kan, kalau kita di kantor, apa namanya, kemudian kita ada konflik antar tim gitu kan, ada rules-nya jelas gitu loh, bahwa Betul. sebenarnya perusahaan tuh mau ngapain gitu kan, Mm-mm. ada OKR, ada KPI, kita tahu Yes. kita mau ngapain, jadi lebih jelas aja sebetulnya gimana cara nyari solusinya adalah yang paling align dengan perusahaan maunya ngapain Ya, gitu kan. mereka punya tujuan bersama yang sama gitu loh kebetulan. Sama-sama Nah, kalau pasti maunya misalkan goals kan tujuannya gitu. exactly. Nah, jadi kalau misalkan di keluarga, gue paham sih. Emang apa namanya ya, kadang-kadang di keluarga tuh ya gak banyak keluarga yang bikin rules dengan Betul. jelas. Ya karena keluarga juga gitu, mau bikin goalsnya apa sih? Menguasai Yang dunia penting gitu. semua seneng, yang penting semua bahagia. Tapi begitu ada satu yang gak bahagia, muncul deh konflik, disagreement tadi, karena ada yang berbeda gitu kan. Itu menarik. Mm-mm. Itu menarik sih. Kita tuh bener-bener cuy, gue baru ngeh banget sih. Kayak kita tuh kalau misalkan di hubungan-hubungan yang nggak ada apa ya, nggak ada aturannya ya, kayak misalkan pertemanan, pasangan atau keluarga gitu kan, itu nggak ada rulesnya gara-gara sebetulnya tujuannya jelas. Tujuannya adalah kita mau hubungan ini bikin kita sama-sama seneng. Betul. Nah masalahnya kan nggak mungkin ya, nggak mungkin ada kondisi di mana semua orang seneng. Maksud gue ya ada sih kondisi seperti itu, cuman tidak mungkin ada di sebuah lingkungan selalu ada kondisi itu gitu. Pasti ada kondisi di mana ada orang yang tidak senang. Betul, pasti ada clash ya Kak, karena sebenarnya kan simply to be human is to have needs and desire gitu ya. Pasti nggak mungkin needs sama desire kita beda, termasuk sama orang yang kita sayang gitu loh. Nggak mungkin banget kita benar-benar identik sama. Kayak as simple as mungkin pengen makan siang pasta, tapi pasangan kita craving for sushi misalnya, kayak gitu ya Kak ya. Itu kan berarti udah ada needs dan desire yang berbeda gitu loh. Dan itu kalau misalnya salah satu oke lah bisa ngalah, atau salah satu bisa kompromi dengan kayak ya hari ini misalnya ngikutin pasangannya dulu, besok ngikutin dia. Tapi kan nggak semua orang punya
konflik resolusi yang baik ya, bisa aja kayak gitu tuh malah kayak disimpan nanti suatu saat meledak kayak ya kamu waktu itu gak mau lunch pasta sama aku kan jadi konflik gitu. Dan itu kan yang sebenarnya kan itulah yang bikin mungkin sesuatu yang kecil sebenarnya konflik kecil lama-lama jadi konflik besar karena resolusinya aja yang salah gitu loh, cara kita untuk menyelesaikan itu. Gitu Oke, sih, Kak. jadi ini sebenarnya ada 2 poin yang menarik ya. Jadi yang pertama tadi adalah tadi ya, apa namanya, bahwa goals daripada sebuah hubungan yang intimate gitu ya, kayak sama pasangan atau sama keluarga, itu adalah goals yang nggak mungkin tercapai karena kita tidak mungkin 100% setiap saat sama mereka selalu bahagia. Pasti ada saat Betul. dimana salah satu dari anggotanya itu sedih gitu kan. Dan which is apa namanya, kalau di pekerjaan kan jelas ya goalsnya kan goals dari pekerjaan bukanlah bikin semua orang bahagia gitu, tapi goalsnya adalah ya udah perusahaan harus survive atau perusahaan harus untung atau cost harus turun atau gimana gitu kan. Yang which is itu jadi lebih simpel aja karena apa namanya, yang dikorbankan adalah perusahaan gitu, bukan orang. Betul, dan biasanya kan itu target-target yang kuantifikasi ya Kak, jelas. Sedangkan kalau Iya. target kita bahagia, kayak bahagia tuh define happiness buat lo apa, buat gue apa, itu juga udah complicated lagi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kayak Nah, profit, terus KPI itu kan semua sesuatu yang bisa diangkain gitu lah. Jadi emang wajar iya. banget untuk supaya untuk apa ya, kita untuk mencapai itu nyelesain konfliknya bakal lebih mudah juga karena jelas banget reasonnya apa, tujuannya apa. Oke, jadi menurut gue hal pertama yang harus diingat sama semua orang di luar sana yang punya hubungan dengan manusia lain, yang which is harusnya adalah semua manusia ya, karena lo kalau nggak punya orang lain gimana cara bisa hidup Iya, gitu kan. gimana ya? Itu sesuatu yang harus dipahami adalah bahwa orang harus sadar nggak mungkin lo bisa bahagiain semua orang setiap saat. Betul. Gitu sih. Karena kalau misalkan kita ngeyel gitu, kalau perusahaan kita ngeyel kita harus profit gitu, ada lah selalu ada cara buat bikin perusahaan profit gitu kan. Lu potong kos semaksimal mungkin lah, lu pecat orang sebanyak mungkin, segala macam selalu ada gitu. Tapi lu mau bikin orang dalam satu keluarga 100% selalu bahagia setiap saat, itu nggak mungkin. Betul. Sebenarnya mungkin Nah, dengan gimana? sebenarnya mungkin ya itu Kak, pentingnya kayak kita harus tahu kapan komprominya, terus kapan kita kira-kira harus go with our opinion atau justru di sini kita harus ngalah dulu. Di situ sih menurutku kuncinya. Maksudnya kayak ya kita juga harus sadar bahwa nggak mungkin kita terus yang istilahnya menang terus, tapi nggak mungkin juga orang lain yang menang terus. Itu kan sebenarnya karena dasarnya adalah perbedaan, kita juga harus tahu gimana cara ngatasin perbedaan itu gitu loh. Oke. Dan itu menarik, apa namanya, kenapa tidak mungkin semua orang 100% selalu bahagia, karena tadi lu bilang kan bahwa orang itu keinginannya kan tidak ada yang pasti identik. Orang kembar aja tidak selalu identik gitu kan. Atau bahkan kadang-kadang gini, kadang-kadang yang identik pun bisa bikin masalah gitu. Contohnya apa? Contohnya gue sama teman gue naksir sama cewek yang sama. Konflik pasti itu Kak. Ceweknya mau nih sama dua-duanya nih, tapi tergantung siapa yang nembak duluan aja kan. Ceweknya juga sebenarnya Itu dalam identik hati tuh. konflik batin itu Kak. Ini mau yang ini apa yang itu gitu, sama-sama mau gitu dia kan. Nah, cuman bakal jadi konflik juga ketika desire-nya sama pada saat-saat seperti ini. Betul. Dan of course pada saat ini berarti kan emang tidak dimungkinkan semua orang bahagia pada saat yang sama. Nah, di situ yang harus dipahamin adalah ya tadi yang dibilang Alvira gitu. Lo apa namanya? Lo harus tahu kapan sebaiknya lo mengalah atau kapan sebaiknya lo tidak mengalah gitu kan. Betul. Kayak yang paling penting tuh know how to let it go sih Kak. Gimana tuh? How to let it go tuh gimana? Maksudnya kayak kapan kayak kita harus bener-bener apa ya istilahnya eager gitu, dan kapan emang kayaknya ini kita harus let it go. Tapi kan itu sebenarnya kayak ya balik lagi, sebenarnya ini juga salah satu konflik yang paling sering muncul di mentoring ya Kak, adalah ketidakpahaman kita terhadap diri kita sendiri. Itu sih, itu juga bisa menimbulkan konflik. Kalau kita aja belum tahu diri kita sendiri, gimana kita bisa ngontrol apa yang ada di luar gitu loh. Kita aja nggak bisa ngontrol diri kita sendiri. Gue baru banget mau ngomong hal yang sama sih sebenarnya. Jadi nggak, karena gini, karena kalau elaborasinya seperti itu gitu ya. Contohnya tadi, misalkan ya gue sama teman gue naksir lo deh misalnya gitu kan. Nah, berarti kan gue sebetulnya
let's say teman gue terserah lu deh, lo mau kasih gue apa enggak gitu. Berarti kan gue harus milih gitu ya. Gue mau milih, gue mau ngejar lo, atau gue mau mau ngelindungin perasaan teman gue. Betul, kayak keep in good terms gitu ya sama teman. Iya. Karena bahkan jadi dalam diri gue sendiri gitu kan, pada saat yang sama itu gue harus milih, gue mau senangnya di mana, mau nggak senangnya di mana gitu. Apakah gue mau senangnya dalam hubungan romantis gue karena gue dapetin cewek yang gue mau, atau gue mau senangnya dengan cara gue tetap baik sama teman gue, tapi ya udah gue korbanin gebetan gue yang satu ini. Ya betul, emang kayak gitu sih Kak. Karena sebenarnya konflik itu pasti karena kita berbeda dengan orang lain, tapi kita muncul konflik ini juga bisa jadi karena kita tahu kita berbeda sama orang lain, tapi kita nggak tahu where our feet stand gitu. Jadi itu yang bikin makin memperumit itu, ketika kita ada perbedaan sama orang lain tapi kita tahu kita tuh siapa, kita itu maunya apa, itu bakal lebih gampang buat kita nge-tackle konflik kita karena kita tahu kan secara firm kita maunya apa kayak gitu, dan kita bisa ngehandle-nya dengan cara apa kayak gitu. Itu bakal lebih mudah buat kita menyelesaikan konflik. Jadi istilahnya kalau memang ini sesuatu yang bisa kita kompromiin, kan pasti kita akan kompromiin kan ketika kita konflik sama orang. Tapi kalau misalnya ini sesuatu yang kita emang udah di luar limit kita, ya berarti kita bakal let it go gitu. Ini juga satu hal yang gue nggak tahu, ini kayak mungkin 70% kasus mentoring itu kayak gini kali. Sebetulnya akar masalahnya ketidakpahaman, dan biasanya nih yang kejadian tuh adalah antara anak dengan orang tuanya. Jadi kayak anak ini tidak setuju dengan pendapat orang tuanya, tapi dia juga bingung gitu. Dia nggak mau juga ngelawan orang tuanya, dia tidak mau bermasalah dengan orang tuanya. Dan ujung-ujungnya biasanya kan yang kayak gini yang kita tanyain kan adalah mana yang lebih matters buat lo gitu. Cita-cita lo, masa depan lo, atau hubungan lo sama orang tua lo. Ya mungkin orang tua lo nggak akan sampai nggak nganggap lo anak gitu. Mungkin ya udah lo nggak bakal sampai diusir, tapi ya pasti kan hubungannya jadi merenggang. Atau ya tadi lo korbanin cita-cita lo, tapi hubungan lo sama orang tua tetap sebaik sekarang. Apa yang lebih matters? Dan kadang-kadang ya mereka nggak bisa jawab aja. Terus jadi bingung sendiri aja. Betul, itu kan muter-muter di situ ya Kak. Dan balik lagi sebenarnya ketika kita tahu kita maunya apa, itu kan pasti kita juga nyampein ke orang tua bakal lebih jelas gitu ya, lebih clear dan lebih terstruktur gitu. Tapi ketika kita nggak tahu kita maunya apa, ya sekedar mau tanpa ada reasoning kan juga orang tua gimana bisa yakin gitu loh. Maksudnya kalau aku jadi orang tua sih aku kayak mau lu tuh apa sih kayak gitu loh. Tapi ketika kita come up with aku maunya ini karena ABCD itu kan juga yang orang tuanya kalau emang juga thoughtful ya, kan pasti juga akan considerate itu dong. Karena oh iya ternyata anak gue juga mikirinnya sejauh ini gitu loh, dan dia emang punya alasan-alasan seperti ini, udah tahu juga plan A plan B-nya, itu kan bakal lebih jelas gitu. Tapi ketika emang dia ya maunya ini tapi nggak tahu alasannya apa karena dia nggak paham sama dirinya sendiri, kayak ya gimana gitu loh. Itu sih karena dasarnya kayak kalau kita firm sama apa yang kita mau, bakal lebih gampang juga buat kita persuade orang buat ngerti jalan pikiran gue tuh kayak gini loh gitu. Bahkan ya kalau gue pikir-pikir lagi, ini kayaknya malam ini kita mendapatkan insight menarik dari obrolan random. Kalau gue pikir-pikir lagi ya, sebetulnya kayak kenapa sih sampai anak tuh berkonflik sama orang tua gitu kan? Misalkan tadi cita-citanya apa, orang tuanya maunya apa gitu. Biasanya itu kalau sampai konflik itu karena anaknya itu balik dengan prinsip tadi, dia nggak mau dia tuh percaya bahwa ada solusi di mana semuanya senang. Dia masih mikir, gue tetap bisa kejar impian gue dan orang tua gue nerima ini gitu loh. Makanya dia ngeyel ke orang tuanya, papa harus terima aku. Nah, sementara kalau misalkan orang dari awal udah jelas gitu sikapnya, kayak lo jelasin tadi ya, oh gue prefer gue ngejar cita-cita gue karena alasan gue A B C D E F G gitu ya. Ngomong sama orang tua nih, pak aku maunya ini karena alasannya ini gitu. Aku akan ngejar ini anyway. Orang tua mungkin marah gitu kan, wah kamu tuh nggak menghargain papa gitu kan. Tapi konfliknya nggak akan berpanjangan karena langsung ada solusinya gitu. Iya, terserah gitu, papa mau marah sekarang nggak apa-apa, aku bisa menerima itu, tapi aku ngejar impianku. Ya at some point bisa baikan lagi. Kenapa? Karena berantemnya bentar doang, dibandingkan kalau lu berkepanjangan bertahun-tahun ngeyel-ngeyelan
tanpa Terus ada ya udah, solusi yang jelas gitu. Karena kayak tanpa ada solusi yang jelas gitu. ngeyel tapi nggak tahu backup plan-nya apa, terus alasannya apa, kayak ya mau aja gitu loh. Ya gimana gitu kan, saya jadi orang tua juga stres sih kan ngadepinnya kayak maunya apa? Aduh, kayak gitu. Oke, jadi gitu guys. Jadi hal pertama, ini hal keberapa ya? Tadi udah ada hal pertama, ini hal kedua kali ya. Hal kedua yang kalian harus ingat juga. Kadang-kadang tadi kita ngomong bahwa antara manusia satu dengan yang lain itu keinginannya beda dan itu bikin konflik. Tapi sebetulnya ada yang lebih mendasar lagi, bahwa kadang-kadang manusia tuh menginginkan dua hal yang nggak mungkin terjadi bersamaan, tapi dia pengen terjadi bersamaan gitu. Dan Benar. ketika itu kejadian, dia nggak bisa milih dan itu justru bisa jadi bikin konflik. Kayak tadi, lu pingin mengejar cita-cita lu yang nggak disetujuin sama orang tua lu, tapi lu juga pingin orang tua lu setuju gitu kan. Itu konfliknya bakal jadi panjang karena bakal bulet kemana-mana segala macam. Lu juga nggak tahu mana yang mau lu pilih. Justru lebih kacau aja gitu. Bakal lebih mudah kalau dari awal lu tahu. Oke, ternyata aku lebih sayang sama orang tuaku dibandingkan mementingkan cita-cita yang ini. Ya udah coba ngomong sama papa. Tapi kalau papa nggak setuju, udah selesai, di drop. Betul. Jadi kayak itu tuh biasanya udah konflik sama diri sendiri, terus dibawa konflik ke orang lain. Terus bisa jadi kalau misalnya emang ini keluarganya yang bonding sama keluarga besarnya gede juga ya, dibawa sampai ke keluarga besarnya kayak nggak kebayang sih. Anak Aduh. kamu itu ya. Aduh, berat banget ini kalau kayak gini. Paling nggak coba untuk minimalisirnya dengan ya tadi ya, firm sama diri sendiri dulu, tahu kita tuh seperti apa gitu loh. Supaya paling nggak ya konfliknya jadinya udah satu lah yang solve gitu. Jadi oke, itu menarik. Jadi itu hal pertama tadi ya, bahwa ketika lu berkonflik dengan diri lu sendiri, yang which is asal dari konflik itu adalah ada dua hal yang tidak mungkin terjadi bersamaan, kita expect mereka datang bersamaan gitu kan. Gue seneng, temen gue seneng pas rebutan cewek, atau gue bisa melakukan hal yang bokap gue nggak mau tapi bokap gue terima, kan nggak mungkin gitu loh. Ketika kita menginginkan itu, ya udah, itu most likely justru bakal jadi konflik berkepanjangan. Jadi hal pertama yang bisa lo coba lakukan ketika buat mengurangi jumlah konflik dan drama dalam hidup lo, itu adalah dengan cara jelas dulu lo tuh siapa, maunya apa, prioritas lo apa, itu harus jelas dulu. Karena kalau nggak ya tadi lo akan terus ribet aja gitu. Kalau misalkan tadi gue konflik gue sama temen gue ya, Benar. kalau dari awal gue udah tahu bahwa ini teman gue teman baik banget, gue gak akan nemu teman kayak gini lagi gitu. Meskipun gebetan gue tuh oke banget gitu kayak Alvira, ya udah oke, cewek oke mungkin jarang gitu, tapi lebih jarang lagi gue punya sahabat kayak gini. Jadi gue mendingan ngalahin, mendingan gue merelakan gebetan gue hilang gitu kan, dibandingkan gue merelakan sahabat gue. Tapi sebaliknya kayak, ya oke, dia emang teman baik banget gitu. Cuman ini cewek yang gue kejar tuh super duper oke, kayak nggak mungkin lagi bisa ketemu entah dalam berapa tahun ke depan. Ya udah, gue akan kejar dia, ini lebih penting buat gue. Balik ke itu sih, lu harus tahu sih lu tuh butuhnya apa. Betul, pemahaman diri tadi ya Kak. Jadi kayak akan lebih gampang juga ketika kita udah tahu kita maunya apa. Ketika memang kita harus diantara dua pilihan, kita bakal tahu konsekuensinya juga. Karena balik lagi ini kan pilihan kita dan berdasarkan apa yang emang kita paham gitu loh. Sebentar ya guys, gue merenung sebentar. Gue baru menemukan insight. Gue baru nyadar aja karena kalau ternyata konflik dalam diri personal itu bisa terbawa keluar. Iya, justru Kak, biasanya tuh dari personal dulu. Bingung sama orang lain juga, karena orang lain gak ngertiin kita, padahal kita sendiri juga gak ngerti sama diri kita. itu ini, gue inget gue mau ngomong apa. Jadi gini, apa namanya, dulu ada ini sih, ada kayak quiz BuzzFeed gitu kan di Facebook kan. Terus habis itu salah satu pertanyaan adalah lu pingin punya kekuatan super yang mana gitu. Terus habis itu banyak banget tuh temen gue yang milih pingin banget punya kekuatan super bisa baca pikiran orang. Nah ini polanya adalah teman-teman gue ini kebanyakan adalah cowok-cowok yang punya pacar, kemudian pacarnya suka bikin mereka bingung gitu. Jadi mereka pingin bisa baca pikiran orang. Terus gue bilang gini gitu, nggak ngaruh men, percaya deh. Orang aja kadang-kadang gak ngerti sama isi pikirannya sendiri. Kita bisa baca pun kita kagak bakal ngerti gitu. Iya benar. Malah makin pusing kayaknya. Malah makin pusing gitu loh. Karena emang udah runyam gitu. Makin runyam malah kayaknya. Iya. Contoh gampang gini deh. Kayak tadi apa namanya, kayak tadi cerita Alvira mau milih makanan gitu. Nah
itu kan apa namanya, banyak banget cewek zaman sekarang yang boro-boro antara dia dan pasangannya, bahkan antara dia sama diri sendiri aja bingung gitu kan. Dibawa ke mall nih, udah di food court nih ya, udah yang beneran lu makanan tinggal tunjuk, tinggal bayar selesai. Bukan yang lu mesti mikir kita mesti pergi kemana dulu atau pesan yang mana dulu gitu, tinggal tunjuk mau yang mana, masih bingung aja kan mau makan yang mana gitu kan. Nah, itu kan berarti dia sama diri sendiri aja nggak jelas gitu. Terus lu mau baca pikiran dia, emang lu berharap di otaknya ada gitu jawaban. Oh dia mau makan yang ini, ya nggak juga. Kalau ada dia ngomong. Bener, biasanya kayak gitu aja bingung kan. Maksudnya itu sesuatu yang common ya untuk bingung ketika banyak pilihan kayak gitu. Cuman maksudnya ya as simple as kita aja sering bingung sama diri kita sendiri gitu. Gimana kalau kita ngebawa-bawa orang lain, udah langsung konflik. Memang sesuatu yang tidak terhindarkan sih menurutku. Tinggal gimana cara kita cari solusinya, itu yang harus kita pahamin. Dan balik lagi, untuk sesuatu yang fundamental berarti kita harus firm gitu. Kita harus punya kayak value, prinsip, tahu kita maunya apa, kita nggak mau apa, terus kita sukanya yang kayak gimana, nggak sukanya yang kayak gimana. Itu kayak sesuatu yang apa ya, dasar yang kita udah harus tahu gitu sih Kak menurutku. Itu mungkin ground rules untuk kita sendiri gitu loh. Dan ini ada satu cerita menarik lagi. Jadi gue punya anak tuh udah remaja. Anakku berapa sekarang ya? 12-13 tahun gitu. Terus dia lagi nonton sebuah TV series gitu, TV series drama cinta remaja pada umumnya. Korea nih ya? Enggak. Cobra Kai, lu tau Cobra Kai gak sih? Nggak tahu deh, itu apa itu Kak? Jadi itu kayak film Karate Kid yang zaman dulu itu dilanjutin 30 tahun kemudian. Nah ini jadi anak-anaknya nih sekarang ceritanya nih. Bapak-bapaknya masih ada, tapi sekarang ada anak-anaknya gitu. Nah jadi apa namanya, standar ada 2 orang cowok rebutan cewek. Terus berantem pukul-pukulan di sekolah gitu, sampai satuan di antara masuk rumah sakit gitu kan. Terus habis itu gue tanya sama anak gue gitu kan, jadi menurut kamu siapa yang salah gitu antara 2 cowok itu? Terus anak gue bilang yang salah yang cewek. Lah, kenapa yang salahnya cewek gitu kan? Lah, gini Pak, dia tuh memang gak ngapa-ngapain Pak, tapi justru itu salahnya. Kalau dari awal dia tahu gitu kan, dia tuh maunya cowok kayak gimana, dia tinggal nilai gitu. 2 cowok itu suruh datang, dinilai, oh gue lebih suka sama yang ini, gue pacarin, selesai. Dia tuh nggak tahu, dia tuh galau gitu, yang ini mau, yang itu mau gitu. Kan kayak konflik aja, dia pingin sama cowok A, tapi dia juga pingin sama cowok B. Akhirnya dia nggak milih-milih, cowoknya dia berantem gitu kan. Jadi kadang-kadang lu emang tidak actually harus melakukan sebuah kesalahan buat memulai sebuah drama besar dalam hidup lo gitu. Kadang-kadang dengan lu tidak memilih gitu kan, itu juga bisa aja mengundang drama-drama di sekitar lo gitu. Ini kayaknya cocok untuk langsung direkrut jadi mentor 1% ya. Insight yang saya dapatkan malah itu ya. Oh, udah cocok banget ya nih. Nah, gue gak tau, gue dulu tidak menyadari itu, mungkin karena gue cowok kali ya. Jadi kan zaman gue SMP SMA gitu kan kayak drama di antara gue, di sekitar gue ya gak seserem cewek-cewek sekolah gitu. Kan anak gue emang dari kecil tuh udah tipikal cewek-cewek kepala geng gitu kan. Terus ya udah, jadi dia dari awal tuh udah ngamatin tuh, iya ini orang ini ya, itu tuh bikin masalah dengan cara gak ngapa-ngapain gitu. Dan kadang-kadang iya justru itu gitu. Kadang-kadang tuh kita tuh merasa gitu. Playing victim. Kadang-kadang kan kita mikir, oh gue nggak mau ini, apa namanya, gue nggak mau cari gara-gara, jadi gue diem aja deh. Nah, padahal kalau lu adalah pusat daripada konfliknya, ketika lu nggak ngapa-ngapain, lu tuh membiarkan konflik tuh membesar dengan sendirinya. Malah bahaya gitu. ya Kak. Karena malah bahaya. Konflik itu kan never about what it seems to be on the surface gitu loh. Karena kita nggak tahu kan sebenarnya dalamnya kayak gimana, dan kalau kita diem aja gitu malah makin deh numpuk. Oke. Fir, gue punya kabar buruk. Kita udah ngomong setengah jam dan kita baru ngomongin part pertama. Kita belum ngomong conflict resolution. Tapi ya udahlah, kita coba bahas dengan cepat aja lah ya. Oke guys, gue rangkumin dulu setengah jam terakhir tuh apa yang terjadi. Kita tuh ngebahas bahwa buat lu supaya hidup lu kurang konflik gitu, konflik dalam hidup lu kurang, penting buat lu buat tahu diri lu tuh siapa, mau lu tuh apa yang lu cari dari berbagai hal gitu ya, dari hidup. Jadi lu tuh bisa ngasih jawaban yang jelas ketika ditanya sama orang. Lu mau milih ngejar cita-cita lu apa orang tua lu gitu kan, lu mau milih cowok A atau cowok B, nah bakal jauh lebih simpel kalau lu punya jawaban. Ketika lu muter-muter dan berharap suatu saat ada jawaban datang sendiri, itu lu membiarkan konflik terbakar di sekitar lo. Jadi please, buat kalian yang selama hidup ini penuh drama, nah tahu nggak apa persamaan dari semua drama yang ada di hidup lo?
Persamaannya adalah sama-sama ada lo di situ. Jadi buat kalian yang hidupnya penuh drama, mungkin tuh gara-gara kalian selama ini nggak ini aja, nggak tahu aja mesti milih mana. Jadi karena tidak berusaha buat menyelesaikan konflik, tidak berusaha buat memilih, akhirnya malah ya udah semua jadi terbakar aja sekitar kalian. Itu Full of conflict deh hidupnya. full of conflict. Nah jadi itu hal pertama ya. Hal pertama biar jumlah drama diri lu berkurang, kenalin diri lu. Kalau lu bingung kenalin diri lu dari mana, lu daftar ke mentoring 1%, cari Vira, cari siapa lah. Mentor kita jago-jago buat bantuin kalian buat nemuin hal-hal tadi tuh. Kayak lu tuh sebetulnya siapa, maunya apa, prioritasnya apa. Gitu. Vira ada yang mau tambahin soal bagian tadi? Cukup Kak. Oke. Kita masuk ke bagian berikutnya yang mungkin kita percepat aja. Jadi mungkin gue biarkan Vira ceramah. Yaitu conflict Jangan resolution. dong. Kalau misalkan konflik sudah terjadi nih, kayak tadi tuh, gue udah milih gitu ya, gue mau milih, gue bakal ngejar gebetan gue instead of temen gue. Terus kan antara gue sama temen gue jadi ini dong, jadi ada kesenjangan, ada keregangan gitu. Itu gimana sih cara solvingnya tuh, Fir? Oke, sebenarnya klise ya kayak. Pasti kan kita mikir in a negative way terkait konflik, karena kita mikir kayak ketika kita udah memilih sesuatu atau kita udah mencoba untuk menyelesaikan konflik, kok ternyata konsekuensinya nggak sesuai yang kita harapin ya, kayak gitu kan. Cuman balik lagi, tadi ketika kita memang paham sama diri kita kan berarti dasar pilihan kita itu berdasarkan diri kita ya. Most likely kita bakal lebih firm, dan ketika kita mau nyalahin juga, kita mau nyalahin siapa kan itu pilihan kita gitu loh. Jadi nggak ada ruang buat kita bisa nyalahin orang lain juga gitu loh. Ketika memang ini berdasarkan diri kita dan pemahaman diri kita. Dan balik lagi, walaupun pasti nggak semua hal itu bisa kita kontrol ya, walaupun terkait itu udah pilihan kita juga. Tapi coba untuk mikir positif aja sih. Kita bisa see it as an opportunity untuk sebenarnya kalaupun ini outcome-nya nggak sesuai yang kita mau, nggak sesuai yang kita harapkan, misalnya tadi kita akhirnya memilih untuk ngejar gebetan kita, padahal sebenarnya bisa aja tuh akhirnya kita nggak nikah sama dia, kita malah putus, atau mungkin kita lead to toxic relationship, amit-amit ya. Maksudnya kan kayaknya udah kehilangan temen, terus gue malah masuk ke dalam toxic relationship. Cuman kan balik lagi, itu juga bisa jadi suatu pelajaran yang kita nggak tahu ya hasilnya apa, tapi I think it's going to be a journey for our personal growth gitu loh. Itu menurutku. Jadi kayak dengan kita berani untuk memilih sesuatu berdasarkan diri kita, dan kita bisa firm tentang itu, walaupun hasilnya buruk juga pasti kita bakal dapat sesuatu gitu loh, insight dari hal tersebut. Beda kalau kita kayak playing it safe aja gitu, coba untuk nyenengin semua orang, terus coba untuk pilih pilihan-pilihan yang aman gitu ya istilahnya. Kita nggak bakal pernah belajar dari apa yang kita pilih gitu loh, karena ya udah itu kan semua orang bakal milih itu gitu istilahnya. Ini menarik. Gue ngerti harusnya kita sekarang masuk ke conflict resolution, tapi gue justru mendapatkan insight baru lagi dari kata-kata lu barusan. Jadi tadi kan pertama kita belajar bahwa kadang-kadang yang mengundang konflik itu adalah ketika lu berusaha buat menyenangkan semua orang. Tapi sebetulnya ada satu lagi. Jadi playing it safe tadi tuh lu sebutin ada dua hal. Pertama adalah supaya semua orang tuh senang. Kedua supaya kita nggak disalahin aja. Kadang-kadang kita tuh sengaja menarik diri dari konflik gitu kan, dari perbedaan supaya kita nggak disalahin aja, menghindari. Jadi supaya orang lain aja gitu yang salah. Kayak tadi deh, kayak misalkan kayak gue sama sahabat gue rebutan cewek, kemudian ternyata gue milih ceweknya, udahlah gue kehilangan sahabat gue, ternyata hubungannya toksik. Gue jadi ambil, gue mau nyalain siapa gitu kan, gue nggak bisa nyalain sahabat gue lah, orang gue yang decide gitu, gue decide buat gue ngejar ceweknya. Terus habis itu gue yang milih kan, kalau misalkan ambil kan salah-salah gue juga. Dan ketika kita nggak bisa nyalain orang lain gitu kan, jadi kan mau nggak mau kita harus terima bahwa diri kita tuh salah. Dan banyak banget orang yang nggak siap aja bahwa dirinya tuh bisa aja salah sebenarnya, ya nggak sih? Iya benar, tapi makanya itu Kak, ketika kita milih sesuatu berdasarkan diri kita kan, kita nggak ada ruang buat nyalahin orang lain kan, karena ya itu pilihan kita gitu loh. Jadi sebenarnya di sini ketika kita mau memecahkan suatu konflik, menurutku yang paling baik itu adalah ketika dasar yang kita pilih gitu ya, itu emang yang sesuai dengan kita gitu loh. Jadi
kita nggak ada ruang buat blaming others. Betul. Dan yang tadi lu bilang sih sebetulnya, ketika kita udah nggak ada ruang buat nyalain orang, kita mau nggak mau ketika salah itu kita harus own the mistake gitu kan. Ya udah itu salah gue gitu. Nah, dan banyak orang yang takut itu gitu. Banyak orang takut menerima bahwa itu salah dia. Padahal yang menarik adalah yang tadi lu juga bilang, kalau misalkan itu kesalahan, itu nggak apa-apa selama kita bisa refleksi dari situ, kita jadiin itu bagian daripada personal journey menuju perkembangan diri. Betul. Dan itu kan juga pasti jadi ini juga ya. Tadi apa personal growth kita, dan kita bakal lebih ngerti juga gitu loh. Istilahnya kita udah pernah nyemplung gitu loh. Sedangkan kalau yang playing it safe aja kan kita juga bakal wondering terus ketika kita milih yang lain atau yang kita mau gitu. Ini menarik. Gue baru semalam debat di internet. Anjir, gue gak ada kerjaan banget semalam. Gak bisa tidur, gue debat di internet ini gitu di kan. komen Instagram gitu ya kayak. Oh enggak, di Reddit ceritanya di Reddit. Jadi Jadi itu ada- lebih keren gak? Oh, lebih keren dikit gitu kan. Jadi ada apa ya, seorang suami dia curhat, istrinya selingkuh. Kemudian dia bilang memang hubungan kami selama 1,5 tahun terakhir itu udah toksik gitulah. Tapi dia tetap gak bisa terima bahwa istrinya selingkuh gitu kan. Terus gue bilang, lu terima atau nggak terima gitu kan, lu punya andil di sana. Tapi nggak kayak gitu. Cewek gue yang emang dari awal tuh manipulatif, tukang bohong, gini gitu segala macam. Gue tuh korban gitu. Terus gue bilang gini, lu terlepas lu sengaja atau tidak ya, lu tuh bikin kesalahan. Minimal kesalahan yang lu buat adalah lu milih dia jadi pasangan lo. Yes, benar sih. Mungkin itu bukan sebuah kesengajaan, mungkin juga kita nggak tahu kalau dia tukang bohong gitu kan. Tapi itu tetap adalah sesuatu yang kita salah dulu, kita salah pilih. Kenapa salah pilih ya mungkin nggak tahu aja kan. Mungkin dulu nggak pernah belajar gimana cara milih pasangan yang benar. Mungkin dulu nggak pernah belajar gimana caranya ngefilter apakah orang tuh toksik atau enggak gitu kan. Selama kita masih nggak mau disalahin, selama kita masih nggak mau terima bahwa oh ya udah gue punya andil gitu, gue emang salah pilih dulu. Ya udah kita akan berkutat situ aja. Oh gue korban, gue dibohongin segala macam. Lu nggak belajar apa-apa gitu. Tapi terima aja, lu salah. Mungkin salah lu nggak sengaja, tapi lu salah gitu. Jadi next time itu jadi pembelajaran. Oke, next time kalau sampai nih kayak contohnya si suami itu gitu ya, sampai dia cerai sama istrinya, dia mau cari istri lagi, dia punya filter dari awal. Dia sadar bahwa dulu dia pernah berbuat kesalahan karena dia salah pakai filter, jadinya dia menikah dengan orang yang salah. Nah sekarang dia filter harus dibenerin nih supaya pernikahan berikutnya tidak gagal lagi, kan gitu. Tuh setuju Kak, karena kalau nggak pernah salah ya gimana kita mau tahu ya sebenarnya apa yang benar buat kita gitu loh. Karena apa ya, pelajaran yang kalau lu belajar cuma di bangku sekolah ya, nggak mungkin ada bangku sekolah yang ngajarin lu gimana cara milih pasangan deh. Atau bahkan deh, lu nggak usah ngomong sekolah deh, lu ikut layanan-layanan yang emang ngajarin lu cara nyari pasangan aja. Lu ikut 1% mentoring relationship lah, lu ikut webinar 1% atau ikut mana gitu. Lu tetap nggak akan bisa langsung tahu mana benar mana salah. Ketika itu ada urusan sama manusia, lu benar harus ketemu sama orangnya. Betul. Lu harus lihat sendiri gitu loh. Dan it makes sense kalau misalkan apa teori yang lu terima nggak bisa langsung terapin di lapangan, ya emang harus dicoba aja gitu kan. Gagal tuh biasa, salah itu biasa. Yang penting sadar, oh kemarin ciri-cirinya ternyata kalau cewek dia tuh cara ngomongnya gini, ternyata dia most likely bakal tukang bohong. Oh kalau cowok suka kayak gini, most likely berarti dia bakal posesif gitu kan. Which is kalau lu diajarin teori, cowok yang masa kecilnya seperti ini, keluarganya begini, bakal jadi posesif gitu. Itu kan awkward juga ya, masa lu baru ketemu cowok terus tanya, masa kecil kamu gini ya gitu. Kan susah ya. Tapi seiring dengan lu pengalaman, lu ngobrol dengan banyak orang, lama-lama lu tahu gimana cara nanya yang baik. Ya mungkin lu bisa nangkep clue dari, oh kalau dia menceritakan papanya begini, menceritakan mamanya begini, ini biasanya orang-orang yang gak akrab sama papanya, gitu-gitu kan kelihatan ya. Betul, karena kan sense itu juga terbangun ketika kita sering handle atau sering terpapar sama hal tersebut kan ya Kak ya. Sama Betul kayak sekali. kita untuk menyelesaikan konflik juga, ketika kita udah sering berkonflik itu bakal lebih gampang buat kita nyelesain konflik, sebenarnya gitu sih. Jadi kayak Oh enggak dong. Bukan. Hah? Kalau kita sudah terbiasa menyelesaikan konflik, kita jadi terbiasa menyelesaikan konflik. Kalau kita terbiasa pasrah di konflik terus biarkan konflik jadi besar, iya kita jadi terbiasa begitu. justru itu Kak, maksudnya ketika kita udah terbiasa untuk menyelesaikan konflik in the right way gitu ya, Ya. itu
atau kita nge-handle cari solusi itu bakal lebih gampang lah istilahnya untuk kita problem solvingnya gitu. Tapi ketika kita biasa avoid, ya kita nggak bakal pernah tahu cara nyelesain konflik tuh kayak gimana karena kita ngehindar terus kan. Oke, udah 40 menit. Jadi gue sudahi di sini aja. Gue coba rangkum. Jadi gitu guys, di dunia ini selalu ada perbedaan. Di dunia ini selalu ada hal-hal yang memang tidak bisa terjadi bersamaan. Contohnya tadi, lu sama temen lu menginginkan orang yang sama, udah pasti nggak mungkin lu sama temen lu sama-sama dapet gitu, nggak mungkin. Atau lu sendiri gitu, lu pingin A dan lu pingin B, tapi padahal lu cuma bisa boleh milih satu, lu nggak mungkin dapetin dua-duanya. Lu harus pilih, lu harus kenal sama diri lu sendiri buat menghindari hal-hal kayak gitu tuh. Terima aja bahwa dunia ini tidak mungkin 100% indah setiap saat. Ada saatnya lo ngalah, bahkan di antara diri sendiri ya, ada saatnya di sisi lo yang ini ngalah, ada saatnya sisi lo yang ini ngalah. Nah, kalau udah bisa kayak gitu, baru lo bisa ngatasin konflik-konflik di hidup lo, karena lebih gampang aja. Nah, kemudian poin berikutnya, tadi masalah kedua tuh apa ya? Oh, masalah owning your mistake. Jadi kalau lo bikin keputusan dalam sebuah konflik, bikin aja, salah tuh nggak apa-apa. Selama lu sadar, setelah salah, lu selalu bisa belajar. Kalau lu selalu menolak buat salah gitu, lu takut buat disalahin segala macam, lu gak akan belajar. Gitu. Alvira, ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau aku mungkin kayak terakhir kali ya Kak. Kayak dari tadi aku menekankan untuk kita selalu tahu kita maunya apa supaya kita lebih firm dengan pilihan kita, tapi jangan lupa juga untuk kita try to understand others perspective, itu yang penting. Maksudnya kita tetap firm dengan diri kita, tapi jangan sampai kita in selfish way ya, tetap coba untuk peka juga untuk tahu perspektif orang lain itu seperti apa. Tapi bukan berarti kita mengikuti perspektif mereka gitu. Kita tetap punya our stand, tapi juga kita coba untuk memahami orang lain itu seperti apa, kayak gitu sih. Betul. Kenapa itu penting ya? Karena kan kita tetap butuh orang lain ya. Maksud gue kayak ketika tadi gue konflik sama teman gue atau gue konflik sama pasangan gue, ya kita butuh mereka anyway gitu loh. Jadi nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang bikin mereka sakit banget terus menerus, ya ntar kita ditinggal lah. Jadi kayak gitu. Tahu batasannya aja sih, tahu kira-kira limitnya di mana gitu. Ya, jadi dengarkan diri sendiri dan juga dengarkan orang lain terus baru putuskan. Oke, makasih banget buat yang udah dengerin. Again, kalau ada masalah-masalah kayak tadi, kayak lu bingung, lu susah nyusun prioritas mana penting buat lu mana enggak, lu berkonflik terus-menerus sama orang lain segala macam. Mungkin lu butuh mentoring, daftar aja ke 1%.net, cari di situ ada mentoring, ada banyak mentor kece seperti Vira diantaranya, dan juga banyak mentor keren lainnya yang bisa bantuin hidup kalian. Vira, ada pesan terakhir? See you at mentoring. Oke, ya udah sekian dulu dari kami. Gue Rizky dari 1%. Dan aku Vira dari 1%. Bye.